Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, ketemu lagi di kelas online belajar bersama Ibu Florenza kita. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran 1. Sudah siap belajarnya? Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berbicara mengenai tempat umum, mari kita pelajari apa itu tempat umum. Tempat umum adalah suatu tempat yang biasanya terdapat banyak orang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Tempat umum merupakan milik kita bersama, sehingga menjaga kebersihan tempat umum adalah kewajiban kita semua, agar kita dan orang lain yang berada di tempat tersebut merasa nyaman. Sekolah, tempat kita belajar untuk menuntut ilmu, adalah salah satu contoh tempat umum. Sekarang coba kamu sebutkan contoh tempat umum lain yang kamu ketahui ya. Iya, benar sekali. Tempat umum yang lain contohnya adalah bandara, jalan raya, pasar, tempat wisata, stasiun, dan masih banyak lagi. Sekarang, coba kamu amati gambar yang ada di samping. Apa yang mereka lakukan? Iya, benar sekali. Mereka sedang bekerja sama atau bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Berikut ini ada bacaan berjudul "Hutan merupakan paru-paru dunia". Yuk kita baca bersama-sama. Hutan merupakan paru-paru dunia. Mengapa disebut demikian? Di dalam hutan terdapat banyak tanaman yang mampu menyerap karbon dioksida. Hutan juga mampu menghasilkan oksigen. Hutan juga dapat menyerap air, sehingga bisa mencegah terjadinya bencana banjir. Hutan mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestariannya. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, akan berbahaya bagi kehidupan manusia. Hutan yang rusak bisa menyebabkan banjir. Banjir akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Ayo kita menjaga kelestarian hutan dari sekarang, agar lingkungan tetap sehat dan lestari. Setelah membaca teks berjudul "Hutan merupakan paru-paru dunia", sekarang tugasmu selanjutnya adalah
Menuliskan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan tersebut. Isi teksnya adalah tentang manfaat hutan dan menjelaskan cara melestarikan hutan. Tuliskan di buku tugasmu ya. Jangan lupa untuk menuliskan identitas hari dan tanggal pengerjaan tugasmu. Setelah kita belajar cara melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, jangan lupa untuk juga membersihkan daerah tempat tinggalmu. Apabila ada sampah yang berserakan, jangan lupa untuk membersihkannya. Nah, dari sampah-sampah yang biasa kita temui, ada juga kegiatan untuk mengurangi sampah. Salah satunya adalah mengubah sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan mempunyai nilai estetik. Kegiatan kita selanjutnya adalah belajar membuat hiasan dari sampah, yaitu menggunakan daun kering. Untuk membuat tugas hiasan dari daun kering, kamu membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama, kamu membutuhkan gunting atau pisau cutter. Yang kedua, kamu membutuhkan pensil. Yang ketiga, kertas. Kamu bisa menggunakan kertas gambar yang kamu punya di rumah. Lalu yang keempat, lem kayu untuk menempelkan. Dan yang terakhir, kamu membutuhkan daun kering. Daun keringnya bisa menggunakan daun kering yang ada di sekitar rumahmu. Kamu bisa menggunakan beberapa contoh daun. Yang pertama, daun mangga, daun nangka, daun jambu biji, dan daun pepaya. Selanjutnya, cara membuat hiasan dari daun kering. Yang pertama, kamu harus membuat pola dulu pada kertas gambarnya. Yang kedua, gunting daun sesuai bentuk pola yang kamu inginkan. Lalu tempelkan daun yang sudah kamu gunting pada kertas menggunakan lem kayu. Selanjutnya, atur dan susun daun kering yang sudah kamu gunting tadi agar terlihat indah. Yang terakhir, hiasan sudah siap untuk dipajang. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh hiasan dari daun kering yang bisa kamu buat. Pilih salah satu saja atau kamu juga bisa membuat hewan lain sesuai dengan kreativitasmu. Buat sebagus mungkin dan semenarik mungkin ya. Untuk jadwal pengumpulan tugas membuat hiasan dari daun kering ini, perhatikan instruksi dari Bu Eren selanjutnya.
Instruksi tugas membuat hiasan dari daun kering akan Bu Eren share di grup WhatsApp kelas ya. Selamat mengerjakan. Selesai membuat hiasan dari daun kering, kamu bisa memajang hasil karyamu di ruang tamu agar orang lain bisa menikmati hasil karya yang sudah kamu buat. Nah, sekarang ruang tamumu jadi nampak lebih indah, bukan? Biasanya untuk menambah keindahan di rumah ada vas bunga atau tempat untuk memajang tanaman. Kegiatan kita selanjutnya adalah belajar tentang vas bunga. Coba perhatikan gambar vas bunga yang ada di layar. Bagaimana bentuknya? Iya, benar sekali. Bentuk dari vas bunga yang ada di layar adalah balok. Sekarang kita akan belajar mengenal bangun ruang balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Pada pembelajaran subtema sebelumnya, kita sudah pernah belajar mengenai materi sisi, rusuk, dan titik sudut ini ya. Masih ingat kan? Sekarang kita akan kembali mempelajarinya agar kamu lebih paham. Untuk memperdalam pengetahuanmu tentang sisi, rusuk, dan titik sudut pada balok, simak video berikut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini pokok bahasan kita yaitu balok. Kita gambarkan baloknya. Kita beri nama balok ABCD EFGH. Kita akan membahas 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, sisi. Kita akan tentukan dan bahas sisi balok. Yang kedua, rusuk. Kita akan tentukan dan bahas rusuk balok. Dan yang ketiga, titik sudut. Kita akan tentukan dan bahas titik sudut balok. Untuk bahasan tentang diagonal, yaitu diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal, akan kita bahas di channel MTK Spekta Plus. Jika sudah selesai, nanti link videonya kakak taruh di deskripsi. Untuk bahasan tentang kubus, sudah kita bahas sebelumnya, link videonya juga kakak taruh di deskripsi. Ini adalah salah satu bentuk balok. Masih banyak bentuk-bentuk balok yang lain. Di antaranya seperti berikut ini. Karena bentuknya yang beragam, tentu ada banyak benda di sekitar kita yang bentuknya seperti balok. Di antaranya batu bata, lemari, kulkas,
kotak pensil, kotak HP, kotak susu, dan lain-lain. Oke, kita langsung ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu sisi. Apa yang dimaksud dengan sisi? Sisi adalah suatu bidang yang membatasi bangun ruang dengan sekitar. Jika ada yang mendefinisikan lain, seperti sisi adalah suatu bidang yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang, itu juga boleh. Sejauh maksud dan tujuannya sama, atau maknanya sama, maka definisi tersebut dapat dibenarkan. Perhatikan gambar balok. Sesuai dengan definisi tadi, tampak balok memiliki 6 buah sisi, dan sisi yang berhadapan besarnya sama. Kita akan daftarkan ke-6 sisi tersebut secara sistematis agar mudah dipahami dan mudah diingat. Kita akan daftarkan tiap sisi, diikuti pasangannya, yaitu sisi yang berhadapan, yang ukurannya sama besar. Yang pertama, sisi paling bawah, atau sisi alas, yaitu sisi A, B, C, D. Kita daftarkan di bawah sini. Oke, sisi A, B, C, D. Agar lebih jelas, bidangnya kita beri warna berbeda. Nah, inilah area sisi A, B, C, D. Pasangannya yaitu sisi yang berhadapan. Sisi alas berhadapan dengan sisi atas, yaitu sisi EFGH. Kita daftarkan di sini EFGH. Agar lebih jelas, bidangnya kita beri warna. Nah, inilah area sisi EFGH. Kedua sisi ini, yaitu sisi alas dan sisi atas, berhadapan. Ukurannya sama. Selanjutnya, sisi kiri. Pasangannya, sisi yang berhadapan, yaitu sisi kanan. Kita daftarkan sisi kiri terlebih dahulu. Sisi kiri yaitu sisi ADHE. Kita daftarkan di sini. ADHE. Kita beri warna agar lebih jelas. Nah, inilah area sisi ADHE. Pasangan sisi kiri ini sisi yang berhadapan, yaitu sisi kanan. Sisinya sisi BCGF. Kita daftarkan di sini. BCGF. Kita beri warna agar lebih jelas. Nah, inilah sisi BCGF. Kedua sisi ini berhadapan dan ukurannya sama besar. Oke, selanjutnya yang belum yaitu sisi depan. Pasangannya sisi yang berhadapan dengan sisi depan yaitu sisi belakang. Kita daftarkan sisi belakang terlebih dahulu, yaitu sisi DCGH. Kita daftarkan di bawah sini. DCGH. Nanti, jika ada yang memberi nama berbeda, misalkan disebut sisi CGHD, itu juga boleh. Oke? Kita beri warna berbeda agar lebih jelas.
Nah, inilah area sisi DCGH atau sisi CGHD. Pasangannya sisi bagian depan, yaitu sisi ABFE. Kita daftarkan di sini ABFE. Kita beri warna agar lebih jelas. Inilah area sisi ABFE yang berhadapan dengan sisi DCGH. Kedua sisi ini luasnya sama. Oke, kita lanjutkan ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu rusuk. Apa itu rusuk? Rusuk adalah ruas garis yang merupakan pertemuan atau perpotongan dua buah sisi. Jika ada yang mendefinisikan lain, sejauh maksud dan tujuannya sama, atau maknanya sama, itu juga boleh. Perhatikan gambar balok. Berdasarkan definisi tadi, balok memiliki 12 rusuk. Kita akan daftarkan satu per satu dengan sistematis agar mudah dipahami dan mudah diingat. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rusuk alas. Yang kedua, rusuk tegak. Dan yang ketiga, rusuk atas. Untuk rusuk alas, ada 4. Yang pertama, ini alas ya. Yang pertama, rusuk AB. Kita daftarkan di sini, AB. Ini rusuknya. Selanjutnya, rusuk BC. Kemudian, rusuk CD. Selanjutnya, rusuk DA atau AD. Ingat ya, boleh disebut rusuk DA, boleh juga disebut rusuk AD. Begitu pula untuk rusuk-rusuk yang lain. Perhatikan kembali definisi rusuk tadi. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan pertemuan atau perpotongan dua buah sisi. Kata-kata kuncinya pertemuan atau perpotongan dua buah sisi. Perhatikan rusuk AD ini. Apakah rusuk AD ini ruas garis yang merupakan pertemuan dua buah sisi? Jawabannya tentu iya. Perhatikan dua sisi yang dimaksud. Dua sisi itu adalah sisi ADHE dan sisi ABCD. Kedua sisi ini bertemu atau berpotongan di rusuk AD. Bisa dipahami ya? Begitu juga rusuk-rusuk yang lainnya. Semuanya adalah ruas garis yang merupakan pertemuan atau perpotongan dua buah sisi. Coba perhatikan contoh kedua. Kita ambil rusuk CD.
dua sisi yang manakah yang bertemu atau berpotongan di rusuk CD ini? Perhatikan, dua sisi itu adalah sisi DC, GH, dan sisi ABCD. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya rusuk tegak. Rusuk tegak ada 4, yaitu rusuk AE, kemudian rusuk BF, selanjutnya rusuk CG, yang terakhir rusuk DH. Selanjutnya rusuk atas. Rusuk atas juga ada 4, yaitu rusuk EF, kemudian rusuk FG, selanjutnya rusuk GH, terakhir rusuk HE atau EH. Nah, itulah ke-12 rusuk balok. Oke, satu hal lagi yang penting untuk diketahui tentang rusuk balok ini, yaitu rusuk yang sejajar panjangnya sama. Coba perhatikan rusuk sejajar yang horizontal dari kiri ke kanan. Keempat rusuk ini panjangnya sama, yaitu rusuk AB sama panjangnya dengan rusuk DC, sama panjangnya dengan rusuk HG, sama panjangnya dengan rusuk EF. Selanjutnya, rusuk sejajar yang vertikal. Ada rusuk AE, panjangnya sama dengan rusuk BF, panjangnya sama dengan rusuk CG, juga sama panjangnya dengan rusuk DH. Kemudian, rusuk horizontal yang lain. Horizontal dari depan ke belakang. Panjangnya juga sama, yaitu rusuk AD, panjangnya sama dengan rusuk BC, sama dengan panjang rusuk FG, dan sama panjangnya dengan rusuk EH. Oke, kita lanjutkan ke sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu titik sudut. Apa itu titik sudut? Titik sudut adalah suatu titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih pada bangun ruang. Perhatikan gambar balok. Berdasarkan definisi tadi, balok memiliki 8 buah titik sudut. Titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D,
titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Semuanya ada 8 buah titik sudut. Perhatikan titik sudut A. Titik sudut adalah suatu titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih pada bangun ruang. Apakah titik sudut A ini merupakan tempat pertemuan 3 buah rusuk? Jawabannya tentu iya. Perhatikan gambarnya. Jadi, di titik A terjadi pertemuan 3 buah rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk AD, dan rusuk AE. Begitu juga dengan titik sudut yang lain. Semuanya merupakan tempat pertemuan 3 buah rusuk. Kita ambil contoh kedua. Kita ambil titik sudut F. Apakah titik sudut F ini merupakan titik tempat pertemuan 3 buah rusuk? Jawabannya iya. Perhatikan gambarnya. Titik sudut F merupakan pertemuan 3 rusuk, yaitu rusuk BF, rusuk GF, dan rusuk EF. Begitu juga untuk titik sudut yang lain. Semuanya merupakan tempat pertemuan 3 buah rusuk. Bisa dipahami ya? Oke, ini mudah. Tapi, jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih telah menyimak pembelajaran Bu Floren dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga telah mengerjakan tugas dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.